Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Galila RM. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang keris sajen. Menurut wawasan yang saya miliki juga dari berbagai sumber, keris sajen itu ada dua macam. Yang pertama adalah keris sajen untuk perlengkapan ritual. Artinya pengembangan ritual itu ketika ada selamatan, jangan dulu ya, ada selamatan atau larung sesaji, keris ini diikutkan sebagai pelengkap daripada selamatan atau ritualan itu tadi. Makanya banyak keris-keris sajen yang ditemukan di aliran-aliran sungai atau terpendam di bukit-bukit. Keris sajen yang kedua adalah keris sajen yang banyak dimiliki oleh orang-orang yang suka mendoakan. Artinya dalam Jawa itu orang suka ngajat nih mungkin pada selamatan bisa ngajat nih gitu. Jadi keris itu dibuat untuk kemandian orangnya. Makanya keris sajen ini perbedaannya nanti ya kita berbeda-beda. Jadi ada size, ukuran, dari bentuk semua beda. Nah, ini yang kita adalah keris sajen yang untuk perlengkapan ritual. Ritual ya. Keris sajen biasanya itu keris yang sepuh. Kerisnya bahan sepuh, banyak dari besi towo ya. Ini seperti ornamen orang bersemadi ya. Ini seperti ornamen orang bersemadi. Besinya kebanyakan adalah besi towo dicampur dengan besi pulasani. Kalau ini untuk pelengkapan ritual atau selamatan atau larung sesaji. Ini belakangnya seperti pendeta yang sedang bersemadi atau dengan sikap tawaduk, maksudnya tawaduk membungkuk ya, yang membungkuk ya. Ini kan membungkuk ya. Keris ini selalu menjadi satu dengan pegangan. Jadi tidak ada mendak, tidak ada ya, langsung dengan peksi langsung jadi satu. Ini sengaja nggak dapatnya begini ya, maksudnya saya nyuci artinya nggak tak warangi ya, seperti ini. Ini kalau ditelaah dari sini, nah, ya ini ada seperti bengkok-bengkok ini. Ini biasanya diginikan dulu, diginikan, seperti dipijat ya, seperti dipijat. Ini bengkok ini bukan karena bengkok. Ini bukan bengkok yang istilahnya kebetulan, ini memang dibikin. Ini bengkok, ini ada cekungan ini. Ini bukan lock ya, memang dicekung-cekung begini. Nah, ini yang keris sajen yang untuk perlengkapan ritual atau untuk sesaji, yang biasanya dilarung ketika labuan atau larung sesaji di sungai atau di laut. Ini biasa diikutkan sebagai pelengkap seperti cok bakal, kembang setaman begitu ya. Ini pun menjadi salah satu yang penting untuk perlengkapan ritual. Nah, yang ini beda ya. Ini yang bahkan bisa dikatakan wajib dimiliki oleh orang yang suka mendoakan atau ngajat nih. Jadi biasanya ini yang punya adalah orang-orang sepuh. Kenapa orang-orang sepuh? Untuk kemandian. Jadi orang bisa mendoakan, baca doa ning tekane Gusti Allah utawa makbulnya itu kadangkala kan itu yang beda. Maksudnya beda kenapa? Banyak orang yang fasih membaca doa, mungkin dalam Jawa ya, banyak orang yang hafal umbul donga. Tetapi ketika ngajak nih dalam suatu acara atau hajat orang diundang, biasanya itu kesampaiannya di sana beda.
Karena kemandian itu tidak bisa dilihat dari panca indera. Mungkin orangnya hanya seperti itu aja, tetapi ketika ngajak nih, Allah kok Sang Maha Esa itu kok sering mengabulkan. Orang itu kok M-nya dalam pandangan panca indera kita, M-nya itu dalam arti sangat remeh gitu loh, M-nya itu remeh. Tetapi ketika dia ngajak nih, walaupun cuma gimana ya, dengan bahasa yang simpel atau sederhana, tapi kabul. Makanya kalau orang ada selamatan, kalau di Jawa biasanya kalau mau pulang pasti bilang kabul kajate Pak, kabul kajate Bu, kabul seperti itu. Jadi kadangkala kemandian itu oleh orang dulu membuat wasilah-wasilah yang bisa menjadi orang itu menjadi mandi. Jadi wujudnya permohonan selain orangnya mungkin tirakat, mungkin tirakat, terus sering sholat malam ataupun berkelakuan baik gitu loh. Orangnya kalau orang sekirang bisa dikatakan orang lugu gitu loh. Jadi kalau sekarang orang lugu di zaman yang sekarang ini malah dibuat bohong-bohongan, Jawanya diempok-empoki. Tetapi kan menjalankan dharma baik itu kan itu adalah pilihan hidup. Kamu mau baik monggo, mau tidak monggo. Lah, yang kita bahas adalah tentang kemandian. Makanya orang dulu sudah membuat wong ki ampri mandi biar mantep kalau mendoakan dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Itu makanya dibikinlah keris sajen seperti ini. Nah, ini adalah keris sajen yang banyak dimiliki, ataupun kalau dalam salah satu buku yang saya baca itu wajib dimiliki orang sekarang yang ngajar nih. Itu hubungannya tentang kemandian itu, karena pembuatan keris sajen itu dengan wesiaji yang lain-lain beda. Kalau kayak yang keris sajen pembuatannya itu lebih sakral. Kenapa? Karena langsung dengan sangkolik. Untuk istilahnya kalau orang sekarang mungkin buat pakai minyaknya itu kan sama aja. Kita pakai minyak biar baunya biar merasuk kalbu, kita doa lebih khusyuk dan lain sebagainya. Itulah. Ini keris. Oh ya. Ini keris sajen yang bagus dimiliki orang tukang ngajat nih. Nah, ornamennya udah beda ya, beda. Dia punya ornamen lebih detail. Kalau ini ada pamornya, ini sengaja saya warangi ya, pamornya lebih detail. Ini beda kan? Ya kan? Nah, beda. Ini lebih kayak ada gelungannya gitu ya. Nah, ini kayak ada gelungannya. Ini dicemet jelas. Ini pamornya. Nah, ini ada pamor ya, ada pamor. Depan belakang ada pamornya, ya kan? Ini bisa katakan pamornya kulbuntet ya. Ini ada pamor titipan. Pamor titipan itu pamor yang dititipkan di bilah. Artinya ini biasanya dilubang dulu, dipres. Ini hilang karena perjalanan masa, jadinya kan aus. Besi itu semakin aus karena kena korosi dan lain sebagainya ya. Nah, ini pamornya sebenarnya banyu mili, tetapi karena udah haus, pamornya tidak ternampak jelas, tinggal kapas-kapas saja kayak ngapas gitu ya. Ya kan? Ada pamornya. Beda. Kalau ini benar-benar ditowo. Ini, nah, kalau ini, ya, beda. Ini bahkan ada yang bilang kalau model seperti ini dia itu bikinnya dipenyet karena ini pas. Ya, pas kan. Ada yang bilang seperti itu, katanya dibina. Kalau orang dulu memang kesaktian atau sering kita lihat seperti cerita-cerita itu kemungkinan besar ya ada, karena banyak yang menyebutkan, bahkan keilmuan Jawa itu banyak. Karena orang dulu kan kuat tirakatnya, puasanya kuat, bahkan bertapanya kuat, melek malamnya kuat gitu loh. Dan ini juga ya, ini juga dipijat ini ya kelihatan ya, ini, nah ini kelihatan bekasnya pijatnya ini. Ini sengaja dibikin, bukan kok karena
aus atau gimana ini dibikinnya. Nah, setiap ini pasti sama depan belakang ada genjolan gini. Nah, makanya kalau diginikan dia kayak ngelengkok-ngelengkok, ya kan? Ngelengkok-ngelengkok. Kalau ini jelas pamor titipan ya. Kalau saya dapatnya sudah begini ya, tapi ini jelas. Ini bukan barang baru ini. Ini bukan barang baru. Kalau barang baru dia punya warna pun beda, bahannya pun beda. Gitu. Jadi kalau keris, kalau yang sajen ini untuk perlengkapan ritual, untuk bahan dilarungan. Jadi umpama ada labuhan sesaji itu mungkin sesajen apa dia diikutkan di larung. Kalau ini seperti yang di depan saya jelaskan untuk apa? Untuk kemanten orang-orang yang suka mendoakan atau untuk umbul dongo. Jadi wong sing banyak dimiliki oleh orang yang suka ngajak nih. Makanya keris-keris ini biasanya jarang dimiliki karena terbatas karena pesanannya kan terbatas. Itu. Oke, sedikit wawasannya bisa saya ulas, semoga bermanfaat untuk semua sebagai penambah wawasan dan semakin memicu kepada semua kalangan untuk semakin melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.